Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berperilaku adil dan berperilaku baik. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, namanya adil. Apa itu adil? Wad'u syai'in ala mahallatih. Menempatkan satu barang pada tempatnya namanya adil. Ya. Kalau kita menempatkan barang bukan pada tempatnya namanya zalim. Itu lawannya adil, lawannya zalim. Bagaimana kita adil dalam menata hidup ini? Adil kepada diri kita, adil kepada istri kita, adil kepada anak-anak kita. Itu adil. Biniatur rumah tangga lah, bagaimana caranya kita menciptakan rumah tangga yang penuh dengan keadilan. Sehingga Rasulullah SAW ini pernah berpesan, ya, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Kenapa? Ini sesuai dengan cerita yang terjadi di zaman Nabi Allah Yakub. Nabi Yakub ini sayangnya kepada Nabi Yusuf melebihi dengan sayangnya yang lain. Sehingga saudara-saudara yang lain itu merasa cemburu dengan Nabi Yusuf. Nah, kejadian inilah merupakan pelajaran untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Jangan kita ini menampakkan rasa sayangnya di mata anak-anak kita yang lain melebihi pandangannya. Semua kita sayang sama anak. Bagaimana itu anak supaya jangan cemburu. Itu loh. Ini kan kadang begitu, yang satu kita angkat, yang satu kita jelek-jelekin, yang satu kita injak, kita jatuhin. Gak boleh begitu. Mau senang mau kagak itu urusan kita pribadi. Tapi jangan ditampakkan itu. Itu akibatnya fatal. Mereka ada punya rasa dendam. Kalau kita menerapkan bukan keadilan terhadap anak kita. Contoh, ya, contoh. Kita bagian saja, umpama ada hak waris gitu. Bagaimana cara hak waris ini supaya memang pertama jangan keluar dulu dari real agama, syariat agama, supaya kita tidak berlawanan dengan syariat agama. Sebab kalau kita melawan dengan syariat agama, nanti gak jadi barokah. Gak barokah. Hidup apaan? Buat apa hidup kalau gak barokah? Kan gitu. Sampai-sampai kata Nabi, siapa orang yang menjual sebidang tanah, kemudian tidak dibelikan lagi sesuai apa yang dia jual, katanya, maka gak ada barokahnya. Nah, untuk menciptakan keberkahan, berikan hak-haknya pada yang berhak menerima. 1, 2, bahasanya gitu. Laki 2, perempuan 1. Itu menurut hakul waris. Sekarang bagaimana kalau makan kita di antara saudara punya musyawarah, punya perasaan, kadang gini aja dah. Kita memang ditinggalkan oleh orang tua kita ini, ya, kita bagi rata bagaimana? Kalau menurut kesepakatan, nggak apa-apa, ridho jadinya. Bahkan kata Nabi, ada satu hadis pernah saya baca, andaikan Allah memperbolehkan seorang perempuan itu bagiannya lebih banyak, aku akan perintahkan perempuan lebih banyak bagiannya daripada laki-laki. Kenapa? Sebab menurut tanggung jawab masalah agama memang itu berada di pundak laki-laki. Tapi tanggung jawab dalam kependidikan itu perempuan lebih berat. Sehingga kata Nabi itu madrasatul ula, pendidikan pertama adalah sang istri. Kita berangkat dari pagi kerja pulang, semua dikelarin sama istri kita. Coba sekarang kita balik. Kita ngurusin anak dari pagi, bini kita yang kerja, coba. Hah? Gak bakal sanggup. Kita jangankan seharian, dia nggak 2 jam nggak, ya kan gitu. 2 jam dah kita ngerawanatin tuh anak, karena tuh anak ileran, nangis melulu, kan gue rewel. Coba sanggup bang kita? Ya, mendingan dia rumah sehat. Ini kagak, nangis mulu, kan gitu rewel. Apalagi jadi nggak punya duit. Itu saudara, itu kadang-kadang itu ya dengan perbuatan semacam kita nggak sanggup. Tapi istri kita sanggup.
Nah, sanggup dia memang bertanggung jawab, sehingga katanya andaikan Allah perbolehkan bagian hak waris itu ya lebih banyak perempuan, aku akan berikan. Tapi agama tidak memperbolehkan. Kalau kata Allah, waliz zakari mislu hadzil unsayain. Buat laki-laki itu ya separuh daripada bagian perempuan. Maksudnya laki 2, perempuan 1. Ya. Nah, sekarang berlaku adil. Adil mana anak kita? Supaya nanti anak-anak tidak ada menanamkan kecurigaan dan tidak ada dendam kusumat di antara mereka. Mungkin ada kita, dia belum berani. Buktinya, Nabi Yusuf kan kenapa? Ya, kenapa dimasukkan ke dalam sumur? Kan gitu Nabi Yusuf. Teman-temannya ini emang bukan teman, abang-abangnya bilang, Bapak tuh kelihatannya begitu ya, kok Yusuf itu lebih diperhatikan dari kita. Ya, akhirnya satu saat musyawarah nih. Ajak main yuk Yusuf yuk. Kita kerjain, itu bahasa gampang itu. Mbak, besok Pak saya ajak main Mbak Yusuf. Jangan, kata bapaknya nih. Aku takut tadi makan serigala. Enggak, saya jagain, tenang aja Mbak. Tuh, ya kan? Akhirnya instingnya masuk main, inspirasi dari ucapan tadi itu. Gimana kita kerjain nih? Jadi orang tua kita takut nih jangan sampai Yusuf main sama kita, takut dimakan serigala. Kita jangan bunuh dia, jangan terpasin. Karena masukkan ke dalam sumur. Kita bohongin bapak kita. Baju Abi Yusuf kita copotin. Kita peperin dengan darah. Pulang dah nangis tuh. Maafin Pak Yusuf, tadi saya lagi main. Dia diterjang serigala. Ya, itu darahnya tuh Pak. Ini darahnya kata Allah, bidamin kadib. Darah-darah yang penuh dusta. Nabi aku tahu. Ini bohong. Ya. Sehingga Nabi Yusuf itu saking sedihnya ditinggalkan oleh Nabi Yusuf sampai matanya buta. Nangis begitu lamanya. Nabi Yusuf ya, kebetulan waktu masuk ke dalam sumur ada orang, dulu kan kapilah tuh. Kapilah kalau dagang itu rame-rame, rombongan. Waktu ngambil air ke dalam apa namanya, ke dalam sumur yang diceburkan Nabi Yusuf tadi itu, dilihat tuh ada anak. Ya ada anak kecil nih, cakep, ganteng. Kita jual nih, mudah-mudahan buat untung dapat untung bos. Nah, dijual lah itu Nabi Yusuf ya di Mesir. Kebetulan yang beli itu ya dari keluarga istana. Itu Julaiho itu termasuk istrinya raja. Singkat dalam riwayat tadi itu akhirnya terus Nabi Yusuf itu ya tumbuh besar sampai besar itu berada dalam istana. Satu ketika keluarganya Nabi Yusuf ini ya abang-abangnya main ke Mesir melihat Nabi Yusuf tapi nggak kenal, tapi Nabi Yusuf kenal itu abang-abangnya. Akhirnya singkat dalam riwayat ini untuk menandakan Yusuf itu masih ada, maka Nabi Yusuf itu mengiringkan baju Nabi Yusuf. Ayahnya yang diberikan isyarat itu sudah tahu ada aroma Yusuf ini. Ya, baju yang dipulangkan oleh Nabi Yusuf itu kemudian dibuat obat matanya Nabi Yakub sembuh. Nah, kenapa ini? Awalnya begini, Nabi Yusuf itu cerita, ayah, ini ro'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ya ro'aituhum li sajid. Ini pertama cerita, ayah, tadi malam saya bermimpi aku melihat ya 11 bintang. Kemudian rembulan pun datang kepada aku sujud. Nabi Yakub tahu ini anak alamat orang besar. Itu. Sehingga perhatian Nabi Yusuf itu lebih daripada perhatikan dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Sebab ini bakal orang jadi orang besar. Jadi bermimpi melihat 11 rembulan. Ya. Wasyamsa wal qamar, dan rembulan dan matahari. Ro'aituhum li, mereka sujud sama aku, tunduk kepada aku. Jadi bintang, rembulan dan matahari tunduk dengan Nabi Yusuf. Ini kan tanda alamat orang ini bakal besar. Makanya perhatian Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf itu lebih daripada anak dan saudara-saudaranya, anak yang lainnya. Nah, timbullah kecemburuan sosial. Ini istilah dalam rumah tangga. Bagaimana kita bisa tafsirkan, bagaimana melebih luas lagi? Ya, amanat jabatan kita harus berlaku adil. Keadilan yang harus kita kedepankan. Kalau memang keadilan kedepankan, semua tidak akan terjadi macam-macam. Itu miniatur rumah tangga kan sebagai cerminan. Kalau rumah tangga ini sudah rapi, insya Allah keluar jadi rapi. Di awal dengan rumah tangga dulu.
Kenapa? Sebab Allah perintahkan dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu begitu besar dahsyatnya, Nabi Muhammad itu minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Zammiluni, zammiluni. Selimutin aku, selimutin aku. Menggigil Nabi Muhammad, baru saja menerima wahyu. Akhirnya di saat Nabi Muhammad lagi diam itu merenungi wahyu, Allah perintahkan, ya ayyuhal muzzammil, kum fa'anzir. Wahai orang yang sedang diam, sedang berselimut, gum, ayo bangkit. Fa'anzir. Berikan peringatan itu. Ya, siapa? Orang-orang kafir. Dan itu kafir Quraisy diajak untuk beriman. Jadi singkat, ayat ini menunjukkan keadilan, dan ayat yang paling adil itu ya menunjukkan dalil keadilan itu ayatnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sekali lagi saya tekankan buat teman-teman yang mungkin suka lupa baca khutbah, Quran ini tidak ada kumnya. Banyak yang baca innallaha ya'murukum bil adli. Ya. Ada memang yang ayat yang berbeda, bukan itu. Ya, bukan ayat ini. Ya, apa di antaranya? Antu adul amanati, innallaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliya. Itu baru ada kumnya. Kalau ini enggak ada.